Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pemakaian huruf dalam ejaan. Sebelum memulai materi, lebih baiknya kita untuk kenalan terlebih dahulu ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ahmad Galang Al-Kafi selaku ketua kelompok dari kelompok 2 dengan NPM 21130230075 beserta dua rekan teman saya yaitu Siska Husnun Afifah dengan NPM 21130230023 dan Andrea Febiola dengan NPM 21130230015. Adapun materi dari kelompok 2 ini yang menjelaskan bagaimana pemakaian dari huruf kapital, huruf miring, serta huruf bercetak tebal. Nanti dalam video penjelasan ini terdapat beberapa contoh dari kalimatnya. Jadi, mohon disimak ya dari kelompok kami ini. Yang pertama pada materi ini adalah mengenai huruf kapital atau huruf besar. Terdapat 15 poin pada penjelasan mengenai materi ini, yang dimana 10 diantaranya akan saya jelaskan, Ahmad Galang Al-Kafi, dan 5 diantaranya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andrea Febiola. Baik, yang pertama ada huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Huruf D pada kata dia adalah termasuk huruf kapital. Yang kedua ada apa maksudnya. Huruf A pada kata apa adalah huruf kapital. Yang kedua ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya kapan kita pulang. Huruf A pada kalimat adik merupakan huruf kapital karena termasuk salah satu dari contoh poin pertama tadi. Dan huruf K pada kapan merupakan huruf kapital karena merupakan tanda petikan langsung. Yang ketiga, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah. A-nya huruf besar. Yang Maha Kuasa, yang Y adalah huruf kapital dan M adalah huruf kapital. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, serta keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Misalnya, Maha Putra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Nama gelar adalah huruf besar dan nama orang adalah huruf besar. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai untuk sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supromo. Yang keenam adalah huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan nama pangkat yang tidak diikuti oleh nama orang atau nama tempat tersebut. Misalnya, siapa gubernur yang baru dilantik itu? Hanya huruf S pada kalimat siapa yang merupakan huruf kapital dan huruf G pada huruf gubernur tidak diikuti huruf kapital karena tidak memiliki nama orang. Poin ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Namun, huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama dalam nama bangsa, suku bangsa, yang tidak dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Misalnya, ke Inggris, Inggrisan. Jadi, kata tersebut tidak ada huruf kapital di dalamnya. Poin ke-8 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari nama tahun, nama bulan, hari, atau hari raya dari suatu peristiwa. Misalnya, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Gulungan, dan hari Jumat. Poin ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Danau Toba, dan Dataran Tinggi Dieng. Semua tersebut adalah huruf kapital di awalnya. Namun, huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama dalam istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama daerah sendiri. Misalnya, berlayar ke arah teluk, mandi di kali, menyeberangi selat,
pergi ke arah tenggara. Poin ke-10 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam suatu unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen. Misalnya, Republik Indonesia. Huruf R dan I adalah huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Huruf M, huruf P, serta huruf R adalah huruf kapital. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Huruf D, huruf P, dan huruf K adalah huruf kapital di dalamnya. Namun, huruf kapital ini tidak dapat dipakai sebagai huruf pertama yang bukan nama resmi dalam suatu negara, lembaga, pemerintah, serta ketatanegaraan badan resmi. Misalnya, beberapa badan hukum. Hanya huruf B pada kata beberapa yang merupakan huruf kapital karena huruf di awal kalimat. Saya Ade Febiola, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Galang mengenai pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kedua adalah Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata, ulang sempurna. Di dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk tidak terletak pada posisi awal. Misalnya adalah seperti saya telah membaca buku dari Eve Maria ke jalan lain ke Roma. Yang kedua adalah bacalah majalah bahasa dan sastra. Yang ke-13 adalah huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya adalah seperti SH Sarjana Hukum dan SS Sarjana Sastra. Yang ke-14 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya adalah seperti kapan bapak berangkat, kata Harto. Adik bertanya, itu apa bu? Surat saudara sudah saya terima. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya adalah seperti kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Yang kedua adalah semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Yang ke-15 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya adalah, sudahkah Anda tahu? Yang kedua adalah, surat Anda telah kami terima. Halo, perkenalkan nama saya Siska Husnun Afifah dengan NPM 2113023 akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Istana Kedua karangan Asma Nadia. Kata Istana Kedua ditulis menggunakan huruf miring. Contoh kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan kebangsaan. Kata Pujangga Baru juga ditulis menggunakan huruf miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, dia tidak diantar tetapi mengantar. Kata diantar dan mengantar ditulis menggunakan huruf miring. Contoh kedua, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak juga ditulis menggunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pusijuk atau tepung tawar
menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kata pusijuk ditulis menggunakan huruf miring. Contoh kedua, nama ilmiah buah pepaya adalah Mangifera indica. Kata Mangifera indica juga ditulis menggunakan huruf miring. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menuliskan ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan penulisannya juga diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Kata kudeta ditulis menggunakan huruf miring. Contoh kedua, korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Kata korps diplomatik juga ditulis menggunakan huruf miring. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan huruf miring. 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing ataupun bahasa daerah tidak ditulis menggunakan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks berbahasa asing ataupun berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Dan yang terakhir, judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, melainkan diapit dengan tanda petik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemakaian huruf tebal. Yang pertama adalah huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menulis judul buku, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya adalah seperti judul layar terkembang, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori. Bagian bab, latar belakang masalah, tujuan penelitian. Daftar, indeks, dan lampiran. Daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua adalah huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk penegasan atau pengususan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu dipakai huruf miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia. Ketiga adalah huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menonlema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Misalkan cair bersifat air, encer. Yang mencair menjadi cair, kata kias, sudah baik kembali. Mencairkan, membuat jadi cair, mengencerkan, kata kias, memulihkan hubungan. Baiklah teman-teman, itu tadi materi dari penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai pemakaian huruf. Semoga materi yang kami jelaskan dan kami sampaikan sangat berguna bagi kita semua ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya mewakili kelompok 2 berterima kasih kepada teman-teman karena sudah menyimak video kami ini. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.